Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat sederhana yang dapat membawa kesembuhan. Apa itu? Untuk belajar, mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, hello dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, orang Kanada yang sudah lama di Indonesia. Senang sekali melalui program ini kita semua bisa belajar bersama-sama dan mengalami Yesus yang ubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, membuat kita nikmati segala kuasa dan berkat-Nya. Karena itu hari ini kita akan lanjut dalam topik kita yang ada dalam berapa bulan ini. Bagaimana kita belajar tentang mukjizat Yesus. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan semua pemirsa bahwa mukjizat Yesus itu bukan sesuatu saja yang kita pelajari atau yang terjadi dalam program ini. Tetapi sepanjang program ini ada berbagai hal bagaimana bisa komunikasi dengan kami, minta doa dan alami mukjizat Yesus. Terutama itu ada call center atau hotline Life Unlimited. Ada tim yang siap untuk mendoakan setiap orang pemirsa. Dan setiap bulan saya terima kesaksian-kesaksian mukjizat yang dialami oleh pertolongan Tuhan kepada semua pemirsa. Dan lebih daripada itu ada juga bisa bergabung pertemanan dengan kami melalui Facebook, Instagram, bisa follow dan subscribe juga di YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Hari ini saya pun baru baca satu kesaksian, itu ada dari seseorang dari Salatiga, Jawa. Kemarin berkata bahwa awal bulan kemarin itu meminta doa untuk suaminya yang mengalami demam tinggi. Berapa hari berikutnya memberi kabar demikian. Shalom Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk dukungan doanya. Suami saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami senang sekali menerima kabar-kabar kesaksian seperti ini. Jadi kita juga pelajari tentang mukjizat Yesus, tapi kita juga alami mukjizat Yesus. Nah, seperti yang dijanjikan tadi dalam opening saya berkata bahwa hari ini kita akan pelajari sesuatu yang sangat-sangat sederhana tapi membawa kesembuhan. Apa itu? Kita hari ini akan belajar bahwa firman Yesus menyembuhkanmu. Nah, mungkin kita pikir kita tahu hal ini, tetapi dari pengalaman saya lihat begitu banyak orang yang memiliki, dengar firman, tapi masih cari kuasa Tuhan dalam hal-hal yang lain. Sering mengabaikan firman yang ada di depan mereka karena cari kuasa di tempat lain. Jadi kita harus mengerti hari ini bahwa dalam firman Tuhan pun mengatakan bahwa firman Tuhan atau Injil daripada Tuhan, kabar baik dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, sebenarnya itu yang adalah kuasa Tuhan. Jadi kita tidak harus cari kuasa Tuhan di tempat lain kepada siapa atau di tempat yang khusus, tetapi sebenarnya kita semua memiliki kuasa Tuhan dalam firman-Nya. Karena itu hari ini kita pun akan melihat bahwa ada orang yang percaya perkataan atau firman daripada Yesus dan dapat mengalami mukjizat karena itu. Bukan saja itu terjadi hari-hari ini, tetapi dalam Alkitab tertulis satu kisah yang sangat luar biasa, di mana seseorang yang berbeda datang kepada Yesus dan sangat percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu punya kuasa. Supaya kita ingat sama-sama, mungkin kita bisa lihat video klip yang singkat ini yang akan membawa kepada kisah hari ini. Kisah itu dari Matius pasal 8. Mari kita nonton bersama-sama klip yang singkat ini.
You have the best girls. Remember. Praetor Gaius. Lord. Servant boy is lying paralyzed at home. He has been sick for so long, and now he is suffering terribly, near death. Take me to him. Lord, You call him Lord? I am not worthy to have you come into my home, and I know you would not be comfortable as a Jew in a Roman's home. But you only need to say the word, and he will be healed. Do not trouble yourself. You can heal him from a distance with only a word of command. I also have authority with men under me. If I say to one, go, he goes. If I say to another, come, he comes. Anything you command in this world will happen. I know it. Even this. Truly, I tell you, with no one in Israel have I found such faith. I was rejected in my own hometown, and I'm threatened by the religious leaders of my own people, and yet this man, a Gentile, has more bold confidence in what he believes that I can do than anyone I have yet encountered. Go. It has been done for you according to your belief. You're not going to believe it. I do believe it. What? What? I already know. Daddy, look! Ya, sangat menarik sekali video ini, klip ini yang mengingatkan kita mungkin bagaimana ya kisah ini dinyatakan dialaminya Yesus dan juga perwira yang datang kepadanya. Kita bisa baca ini semuanya dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 8, mulai dengan ayat yang kelima. Berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, kita harus stop sebelum kita mungkin lanjut semua dan baca semua dan membahas yang lain. Sebab kita harus mulai dengan memahami, mengerti dan melihat di sini. Orang yang datang ini adalah seorang perwira. Dia bukan saja orang biasa dan jelas-jelas dia bukan orang Yahudi. Sebenarnya dia adalah perwira. Terutama itu dia adalah orang yang Romawi, dia adalah orang yang biasanya membawa tekanan kepada orang Yahudi yang biasanya tidak disukai, tidak saling menyukai satu dengan yang lain. Yang kedua itu adalah dia adalah seorang perwira, ya dia adalah seorang yang pemimpin dalam bagian tentara dan dia terbiasa dengan dia yang memerintahkan, dengan dia orang banyak hargai dia. Jadi untuk dia datang minta tolong kepada Yesus itu pasti sesuatu yang sudah ajaib. Mungkin tidak pernah ada yang dapat berpikir atau dapat mengharapkan bahwa orang seperti ini, seorang pemimpin ya dalam kerajaan Romawi akan datang minta tolong daripada Yesus dan percaya kepada Yesus. Makanya kita dapat melihat di sini bahwa semua orang datang kepada Yesus. Semua datang kepada Yesus. Kita hari ini
yang masuk pemirsa Life Unlimited, masuk pemirsa Life Unlimited. Kita semua dari berbagai daerah, berbagai suku, bahasa, latar belakang, kepercayaan, pengalaman. Kita semua sangat berbeda. Termasuk saya ini orang Kanada dengan kulit putih dan mata biru. Kita semua ada perbedaan-perbedaan, tapi yang luar biasa, Yesus untuk semua orang. Nah, orang ini seharusnya bukan terlalu sombong, orang berpikir dia terlalu tinggi, orang berpikir dia dari bangsa lain gitu kan, yang tidak menyukai dan yang lain-lain. Tetapi dia merendahkan diri dan datang kepada Yesus. Dia mengerti kuasa yang ada di dalam Yesus. Makanya kita hari ini tidak membatasi bahwa Yesus itu untuk semua orang. Semua datang kepada Yesus. Saya datang kepada Yesus. Semua orang yang datang di dalam firman ini. Semua yang datang kepada Yesus. Mereka semua tidak ditolak Yesus. Mereka semua diterima. Mereka semua ditolong. Ya, mereka semua dapat mukjizat. Jadi sama untuk kita hari ini. Jadi bangkitlah harapan di dalam kita semua. Tidak ada yang dibatasi. Tidak ada yang ditolak. Tidak ada yang Yesus tidak menerima. Semua datang kepada Yesus. Semua boleh datang kepada Yesus. Semua boleh menerima. Semua boleh datang percaya kepada Yesus. Itu jelas-jelas dari kisah perwira ini. Bisa langsung melihat Yesus tidak lihat dia dan berkata, jangan dekatin aku ini takut. Ya, kita tahu nanti pun Yesus akan ditangkap dan akan disalibkan. Ya, dengan cara kerajaan Romawi. Jadi luar biasa sekali pada saat ini Yesus menerima dan mau menolong. Jadi kita semua hari ini bisa mulai dengan kita semua boleh datang dan percaya kepada Yesus. Karena itu mari kita lanjut di dalam kisah ini, membaca dalam kisah ini. Tadi kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 di mana Yesus berkata kepadanya bahwa Yesus akan datang dan menyembuhkannya. Yesus langsung menjawab, Yesus langsung mau menolong, langsung mau bergerak. Tetapi perwira itu menjawab dengan dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia itu percaya saja bahwa tidak harus pun Yesus datang. Yesus mengatakan saja cukup. Dan bahkan dia berkata, sepatah kata. Artinya Yesus begitu ajaib. Dia tidak minta Yesus pun datang ke rumah, Yesus lakukan sesuatu yang besar, Yesus harus pakai tangan, Yesus harus pakai doa seperti ini panjang lebar. Dia pun berkata, Yesus berdiri di sini pun sepatah kata saja itu daripada Yesus cukup. Nah, dia menjelaskannya, dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawaan dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada orang lain datang dan dia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka dia mengerjakannya. Jadi dia mengerti otoritas. Dia mengerti kalau saya aja pun manusia minta sesuatu terjadi, orang lakukan. Itu taat. Mereka kerjakan, mereka datang, itu selesai. Makanya dia tahu dengan hal roh Yesus yang berkuasa dan penyakit dan yang lain-lain harus taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Nah, saat Yesus mendengar hal ini, Yesus pun berkata, wow, ini luar biasa. Ini benar-benar iman yang luar biasa, yang percaya. Banyak orang percaya Yesus datang menyembuhkan, tetapi perwira ini percaya Yesus hanya mengatakannya itu selesai. Dan betul, kalau kita tahu kisahnya atau kita nonton tadi, orangnya setelah Yesus mengatakannya, dia pulang. Dia pulang dengan tidak membawa apa-apa. Dia tidak membawa obat, dia tidak membawa orang lain, dia tidak membawa Yesus. Yang dia bawa pulang hanya perkataan Yesus. Makanya saya mau mengingatkan kita hari ini bahwa pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang dikatakan kepada kita bahwa Yesus sudah mengerjakan bagi kita, apa yang Yesus katakan, itu semuanya berkuasa bagi kita. Pegang itu, percaya itu cukup.
Sering sekali kita sudah punya satu bagian firman Tuhan, satu ayat, satu janjian. Dan kita merasa masih kurang, belum ada yang nyata. Nah ini perwira ini tidak bawa yang lain. Dia tidak bawa di tangannya apa-apa yang dapat menolong. Dia hanya pegang perkataan apa yang Yesus katakan. Dan itu cukup baginya. Jadi saya percaya pun sama bagi kita hari ini. Hari ini tidak ada manusia. Yesus datang sebagai manusia untuk datang menjamah kita, menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, lakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Yang kita miliki adalah firman-Nya. Dan itu cukup bagi kita. Itu sudah cukup bagi kita. Jadi marilah kita hari ini belajar, pegang teguh firman Yesus. Jangan mengebaikan, baca, belajar, percayai, tetap pegang itu, tetap mengandalkan itu. Sebab itu berkuasa dan dapat menyembuhkan. Amin. Wah, hari ini saya harap kita benar-benar belajar. Sebab ini yang kita lakukan melalui program Life Unlimited ini. Saya hanya menyampaikan firman, apa yang Yesus lakukan. Saya hanya dapat mengeluarkan, kalau lihat saya banyak baca ayat sebab dalam program ini. Dan apa yang terjadi? Banyak mukjizat terjadi. Sebab kita dengar saja, itu firman dapat mengubahkan kita. Bahkan ini adalah ayat firman Tuhan yang mengatakan apa? Roma 10 ayat 17 berkata apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita perlu mau memiliki iman seperti perwira ini. Banyak orang memiliki iman yang besar. Caranya sudah jelas di dalam firman Tuhan. Dengar terus apa yang Yesus sudah lakukan bagimu. Dengar terus Injil. Dengar bahwa Yesus sudah datang dengan menunjukkan kasih Bapa bagi kita. Yesus sudah ambil dosa kita. Yesus sudah ambil sakit penyakit kita. Yesus sudah bayar semuanya di atas salibnya. Yesus sudah mengerjakan satu pertukaran yang indah, yang mulia, yang berkuasa bagi kita. Yesus sudah memberi posisi dirinya kepada kita untuk kita nikmati sebagai anak Allah. Semakin kita mendengarkan ini semuanya, bukan saja semua firman ya, perkata khususnya di sini, firman yang tentang Kristus. Ya, saya tidak mengatakan, bukan kalau saudara membaca 1, 2 Tower Ika atau Nehemia atau mungkin yang lain langsung membagikan iman. Tetapi kalau kita membaca firman, mengerti semuanya yang tentang Yesus yang ada di dalam firman, itu akan membawa iman kepada kita. Ya, jadi luar biasa sekali. Firman Tuhan dapat benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya pun mengingat hal ini pernah terjadi. Saya di salah satu kota di Bandung, di Jawa, pernah melayani bersama dengan gembala saya dari Kanada. Dan dalam malam pertama itu, ada 2 malam acara KKR kesembuhan. Dan malam pertama itu, ada seorang bapak yang marahin saya setelah acara selesai, ibadah selesai. Dia katakan kepada saya, Susan, minta tolong gembalamu nanti itu, pembicara pengkhotbah itu nanti besok harus turun dari panggung dan harus mendoakan bapak saya, harus meletakkan tangan. Saya katakan tidak harus paksa seperti itu, jangan minta seperti itu, sebab dia tidak lakukan itu. Dia berdoa sekaligus untuk semua dan itu Yesus yang menjamah. Tidak perlu tangan manusia. Datang dengar saja yang Yesus sudah melakukan, percaya saja, langsung terima daripada Yesus. Tetapi dia paksa terus. Harus ada. Sampai akhirnya saya minta maaf dan katakan, imanmu di tempat yang salah. Kalau imanmu di tangan manusia, pasti kecewa. Dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Datang dengar saja tentang Yesus, langsung terima daripada Yesus. Nah, Bapak ini akhirnya marah kepada saya, kecewa pulang. Dan saya pun merasa sedih. Saya pun merasa sedih karena kejadian ini. Tetapi besoknya saya sibuk-sibuk terima kesaksian semua orang yang sembuh. Sampai begitu banyak orang datang ceritakan kesembuhannya. Akhirnya saya ambil, ada yang tertulis di kertas kesaksiannya. Saya ambil satu lagi. Oh, ada bapak ini sembuh di kakinya. Sudah berapa lama? Dan saya dengar suara seperti saya kenal. Saya pandang, ternyata bapak yang dari tadi malam. Saya bilang, bagaimana bapak sembuh? Terus dia berkata,
Ya betul, saya datang saja mau mendengar. Dan saat saya mendengar, saya langsung terima daripada Yesus. Wow, luar biasa. Ternyata sering sekali kita cari mungkin seseorang yang memiliki pengurapan, yang punya kuasa. Mungkin banyak orang mau Susan Hoover datang doain. Nah itu baik, tetapi tidak harus seperti itu. Sebab jelas-jelas kita bisa lihat perkataan Yesus, firman Tuhan, janji Tuhan itu sudah berkuasa dapat membawa kesembuhan. Ya, jadi kita mau ingatkan hari ini ada kuasa firman Yesus. Ya, kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Dapat menyelamatkan, kalau dapat menyelamatkan pasti dapat juga menyembuhkan, punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah pada saat ini Yesus pun berkata dalam kisah ini, kalau kita ingat kembali kisah tentang perwira itu tadi, bahwa banyak orang ya tidak tahu apa yang Yesus miliki kuasa seperti ini. Ya Yesus pun berkata, setelah perwira berkata, katakan saja, Yesus berkata, setelah ini heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Terus dia katakan kepada perwira ini, pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah perwira ini belum tahu hambanya sembuh. Dia harus pulang melihat kenyataan. Di sepanjang jalan itu dia belum melihat kenyataannya. Dia bawa pegang saja firman-Nya. Tetapi apa yang Yesus katakan sekalipun belum melihat kenyataannya, dia percaya itu sudah selesai. Dan itu luar biasa pelajaran bagi kita. Apa yang kita terima dalam firman Tuhan, jangan hanya terima, oh itu baik, itu indah. No, itu juga berkuasa. Firman Yesus berkuasa. Kita bisa percaya apa yang dikatakan, sekalipun belum melihat kenyataan. Siapa tahu besok-besok akan lihat itu menjadi kenyataan. Tapi yang penting hari ini kita percaya. Dan itu dapat memang menjadi kenyataan. Itu dapat mengubahkan segala sesuatu. Wow, luar biasa sekali. Karena itu saya merasa sudah saatnya kita masuk satu lagu yang mengingatkan kita hal ini. Bahwa engkau penyembuhku. Mari kita ingat, Yesus dan Yesus saja, bahkan firman Yesus berkuasa dapat menyembuhkan kita. Amin. Saat dunia berkata tiada lagi harapanku, aku datang berseru kepadamu, oh Yesusku. Ku percaya kepada firman-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkanku, Yesusku. Engkaulah penyembuhku, dengan kuasa kasih dan bilur-bilur-Mu. Engkau bebat lukaku, tiada yang terlewati di dalam hidupku. Saat ku berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku. Amin, luar biasa. Lagu ini mengingatkan, berkata pun bahwa apa yang kita pegang dalam firman Tuhan, itu dapat terjadi. Jadi saya mau mengingatkan kita hari ini, tidak salah orang lain doain kita atau sesuatu yang lain. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan dapat menjadi kenyataan, itu berkuasa bagi kita. Bahkan hari ini kita akan lihat beberapa ayat lagi. Firman dapat menyembuhkan.
Ini ada tercatat di Mazmur 107 seperti ini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka bersuruh-suruh mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dan dari kecemasan mereka. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dilupakannya mereka dari liang kubur. Lihat di sini, bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan. Ini adalah orang yang sudah hampir mati, sudah di pintu maut, sudah tidak bisa makan lagi. Bagaimana Tuhan menyembuhkan? Dengan Tuhan sampaikan firman-Nya. Firman Yesus menyembuhkan. Jadi saya mau katakan kepada semua hari ini yang perlu mukjizat Tuhan. Jangan merasa itu tidak mungkin. Jangan cari di tempat lain. Tetapi dengarlah Injil yang disampaikan kepadamu. Firman Yesus yang disampaikan kepadamu hari ini. Firman membawa kesembuhan. Dengar terus apa yang Yesus lakukan bagimu. Dan itu pasti membangkitkan imanmu. Dan terima langsung daripada Yesus pun kesembuhanmu, mukjizatmu, pertolongan apapun yang diperlukan daripada Yesus hari ini. Karena itu pun saya mau berdoa untuk semua pemirsa dan saya percaya hari ini bahkan dengan jarak jauh, tanpa tangan saya pun ada di rumahmu, di tempatmu, mukjizat terjadi. Jadi mari kita belajar hari ini, menghargailah, kembalilah kepada apa yang Tuhan katakan. Sebab itu benar-benar berkuasa dan membawa kesembuhan bagi kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Yesus, saya berdoa bagi setiap orang yang perlu mukjizat, semua orang pemirsa hari ini. Yang sakit, yang perlu pertolongan-Mu, yang perlu mukjizat hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau lebih daripada cukup. Kami tidak perlu cari di tempat lain. Sebab firman-Mu cukup menyembuhkan dan membawa mukjizat. Jadi seperti Engkau pun mengatakan di sini, jadilah sesuai dengan yang kami percaya. Jadilah kesembuhan itu, jadilah kebebasan itu, jadilah mukjizat. Di dalam nama Yesus kami terima saat ini apa yang Engkau katakan menjadi kenyataan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua pemirsa yang mengikuti program ini dan saya harap karena mau lebih lagi pegang firman Tuhan, karena lebih lagi mau mendengar tentang Yesus, jumpa lagi saya minggu depan. Jumpa lagi saya minggu depan di program ini, di channel ini, di hari ini, di jam ini. Dan kita akan terus belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, membawa mukjizat di dalam kehidupan kita. Sampai kita jumpa lagi, saya Susan Hoover mengucapkan thank you very much and God bless you all.